Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fitia dari SD 02 Susukan, mahasiswa PPG BES 3 UIN Kyai Abdurrahman Wahid Pekalongan, akan menampilkan PPL 2 RPP 3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba dipimpin doa Mas Rifki. Duduk, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban Islam dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan ij'alni ilma warzuqni fahma. Aku sopan dan rela bahwa Allah bisa agamaku, Muhammad Nabi dan Rasulullah. Wahai Tuhanku, berilah aku ilmu, rezeki serta pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih. Bajunya Mas Irfan. Pancasila. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada hari ini kok kayaknya Pak yang nggak hadir banyak ya? Iya. Siapa lagi? Yogi. Dan Idris. terus iya. Itu kenapa? Matanya sakit. Sakit ya. Masih semangat? Masih. Semangat lagi? Pagi. Kemarin kan kita sudah membahas tentang bagaimana kita mengartikan surat Atin serta bagaimana kita membaca surat Atin sesuai tajwidnya. Kira-kira mengenai materi kemarin ada pertanyaan nggak? Ya Mas Andi? Watini. Lafaz watini mengandung hukum bacaan apa? Kira-kira dari teman-teman ada yang bisa menjawab? Ya Mbak Sakia? Ya, mengandung hukum bacaan asamsia atau ilham samsia. Ya, betul. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang memahami kandungan surat Atin, di mana tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa mampu mencontohkan perilaku saling mengingatkan dalam
implementasi dari pemahaman surat Atin dengan tepat. Kemudian yang ketiga, setelah berdiskusi dan mendengarkan guru, peserta didik dapat mengetahui kandungan surat Atin dengan benar. Kemudian yang keempat, setelah mengamati penjelasan guru, peserta dapat menulis surat Atin dengan tepat. Ibu akan menayangkan video tentang kandungan surat Atin. Diperhatikan dulu videonya. Surat Atin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wattini waszaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Watturi sinin. Dan demi anak-anak. Wal baladil amin. Dan demi anak-anak yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendah neraka. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka dari mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sudah adanya keterangan-keterangan itu? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Tadi kan kalian sudah melihat tayangan video mengenai arti dari surat Atin. Dari tayangan video tadi, kira-kira ada yang mau bertanya enggak? Ya, Mas Hafiz. Buah zaitun itu artinya buah zaitun. Buah zaitun itu buah bagaimana, Bu? Oh, paham Mas Rifki pertanyaannya? Paham? Apa? Bisa menjawab? Apa Mas Rifki? Buah zaitun adalah salah satu buah yang dari surga. Terus ada lagi? Oh, sudah aja ya. Buah zaitun itu buah yang salah satu buah yang ada di surga dan memiliki manfaat yang berlimpah ya. Itu sekilas itu. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaannya? Tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Tadi sudah dilihat videonya, kemudian Ibu sedikit menerangkan mengenai tentang surat Atin. Mengapa dinamakan surat Atin? Atin itu artinya buah tin. Ya, surat ini dinamakan Atin diambil dari ayat yang pertama. Yang jelas menerangkan beberapa mengenai surat Atin. Coba diperhatikan di papan tulis. Itu ada mengapa dinamakan surat Atin? Ya, karena Atin itu artinya buah tin. Surat ini nama Atin diambil dari ayat yang pertama. Surat Atin terdiri dari 8 ayat. Kemudian surat Atin merupakan surat ke-95 dalam Al-Quran dan termasuk surat golongan Al-Makkiyah. Diturunkan sesudah surat Al-Buruj. Terus, nih kandungan surat Atin sekarang. Perhatikan ayat yang pertama dan ketiga. Tadi salah satunya yang ditanyakan oleh Mas Hafiz, yaitu tentang buah zaitun. Kan ya? Dalam ayat 1 sampai 3 mengandung bahwa 3 ayat pertama dalam surat Atin merupakan nama 3 tempat, ya, di mana Allah mengutus para nabi dari kalangan ulul azmi secara berurutan menurut zamannya. Pertama adalah tempat yang dipenuhi dengan tin dan zaitun, dan tempat Allah mengutus Nabi Isa yaitu Baitul Maqdis. Nah, pertama itu buah ini ya, ini namanya buah apa? Zaitun. Ini namanya apa? Buah tin. Kemudian tempat kedua adalah Tur Sinai. Tur Sinai ini Gunung Sinai. Yakni nama bukit tempat Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa.
menjadikan manusia itu berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya, jadi kandungan ayat keempat itu Allah menyempurnakan manusia ya dibandingkan makhluk yang lain. Nah, seperti contoh ya, Allah menciptakan manusia memiliki nafsu dan akal. Tetapi Allah menciptakan makhluk yang namanya malaikat yang memiliki akal tapi tidak memiliki nafsu. Kemudian ayat kelima, kandungannya mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya, ya, menjadi hina karena pengetahuan sikap dan perilakunya. Coba nanti Ibu kasih kalian tugas berdiskusi secara kelompok. Ini sudah dibentuk kelompoknya, kasih tugas. Kemudian kalau sudah selesai dipresentasikan ke depan ya. Sudah semua? Sekarang kalian tinggal mempresentasikan di depan ya. Coba kelompok mana yang mau maju ke depan? Ya, Mas Rifki. Ya, tuliskan di situ. Spidolnya ini, mana spidolnya nanti? Ya, ambil. Dari presentasinya Mas Rifki ada yang sama, ada yang beda. Ya, kita bahas ya. Coba kita bahas mengenai ayat yang pertama. Ya, perhatikan. Surat At-Tin ayat pertama yang bunyinya Wat-tini waz-zaitun. Kemudian disuruh melanjutkan. Mas Rifki jawabnya zaitun. Ya, betul nggak? Betul. Ya, betul. Ini ayat yang pertama betul. Terus ayat yang kedua waturi sini. Ya, ini juga betul. Wahadal baladil. Sini udah. Betul. Ya, jadi kalau jawabannya sama dengan Mas Rifki berarti betul. Dari tadi yang kita kerjakan secara berdiskusi, nanti dari nomor 1, nomor
nomor 2, nomor 3 sudah betul. Nanti setelah itu kita bisa memaknai dari ayat pertama, ya, ayat kedua dan kemudian yang ketiga. Nah, berarti ketika kita memahami ayat pertama sampai ketiga, di situ ada kandungan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu kandungan buah zaitun. Ya, ternyata buah zaitun itu memiliki manfaat bagi kita, bagi tubuh kita, bagi kesehatan kita. Nah, setelah itu kita nanti langsung evaluasi saja ya. Dan setelah kita tadi belajar, kita bisa memahami dari makna kandungan surat At-Tin. Ternyata dalam surat At-Tin itu dijelaskan bahwa ada manfaat dari buah zaitun, ya kan? Kemudian bagaimana Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Allah menciptakan makhluk yang berbentuk manusia itu secara sempurna. Kemudian Allah bisa meninggikan derajatnya, kemudian juga bisa merendahkan derajatnya sesuai dengan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang bisa kita pelajari pada hari ini. Semoga materi yang tadi kita bahas bisa memberi manfaat kita, baik